perjokian ini, baik itu yang lakuin mahasiswa, dosen, guru besar, pejabat publik, itu kan sebenarnya memberi akses, memberi diploma akreditasi kepada orang yang sebenarnya nggak kompeten, tapi dikasih akreditasi seolah dia kompeten. Akreditasi ini bisa dia pakai untuk dapetin posisi strategis. Posisi strategis itu punya wewenang untuk ngatur banyak hal di kehidupan kita yang akhirnya kecipratan kita lagi. Betul. Nih. Ya, selamat datang kembali di Malaka Podcast. Halo. Hari Ini pertama ini, kalinya aku ya, podcast Jerome. di Malaka. Jadi debutnya di Malaka Debut. Podcast. Hari ini Yoi. Jerome dan aku akan ngajak ngobrol seorang teman kita tentang sesuatu yang seru dan pastinya jadi concern pentingnya Jerome juga Benar, ya. true. Siapakah tamu kita, Jer? Yang lagi viral-viral itu loh. Nggak. Viralnya nggak sebentar ya, viralnya udah Lama lebih dari banget ya. seminggu kayaknya. Lama ya. Mm-mm. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan ngobrol sama Abigail Limuria. Yoi. Kalau kalian lihat Halo. mukanya nggak asing kan sama Joki ya kan? Akhirnya Abigail Joki mampir Limuria ke ya. Malaka. Joki Limuria. Oh, iya. Yoi. Itu lucu banget lagi, banyak yang salah mention nama kamu kebalik-balik itu kan. Iya benar. Apa? Lu Maria. Lu Abigail Lu Maria. Fun fact ya. Jadi waktu itu Kak Kania kenalin aku sama satu cewek namanya Olivia, ya kan? Ini Jar katanya ngefans sama kamu gitu-gitu kan. Terus ya udah follow-followan. Terus dia kuliah di Australia kan. Long story short, tiba-tiba Kak Abigail bilang, "Itu adik aku." Iya, gue bilang, Jar lu ngapain follow adik gue? Kak Kania yang suruh kenalan. Gitu. Kayak what? Jadi emang kamu dia udah suka sempat gitu. memprospek. Enggak buat kayak gitu dong. Ini topiknya Enggak buat kayak gitu dong. Enggak buat kayak gitu dong. Jadi interview nih. Sekolah di luar ya. Nah, ini tuh sebenarnya menarik ya ngomongin joki ini karena cara Abby ngebawain isu itu tuh kemarin kayak kaget gitu, organik, genuine kagetnya. Saya emang beneran gitu. kaget. Iya. Itu pakai skrip gak sih? Enggak. Langsung ngomong aja. Asli Beneran. dia shock dan Dari- kejang-kejang betulan itu. Beneran kejang-kejang dari lubuk hati itu langsung keluar aja sebenarnya. Enggak, soalnya emang gue tuh kan gue bukannya naif nggak tahu orang pakai joki, obviously kita tahu lah gitu. Cuman yang gue kira semua orang yang pakai joki itu sadar ini penipuan, tapi mereka nggak peduli. Iya. Gue nggak peduli, gue tetap mau curang aja gitu, bodoh amat, nggak akan ketahuan, apalah ada alasan-alasannya lah gitu, tetap pakai gitu. Nah tapi yang gue kaget ternyata mereka tuh nggak tahu itu curang, Iya. itu penipuan gitu. Mereka kira itu jasa normal aja gitu, kayak bahkan lah kak, emangnya bedanya sama pakai IO apa? Bedanya sama pakai konsultan pajak apa? Emangnya kakak tidak bantu pakai Google? Itu sama aja kakak menjoki. Loh, kaget dong. Gue kayak Bare minimumnya itu kalau kalian pakai joki, kalian pikir itu aib. Itu bare minimumnya. nah ini ternyata balah denger banyak itu katanya pakai joki terus di flexing karena lihat nih gue bisa bayar joki gitu dengan bangganya. Oke. Apakah Nah, di terus- Waseda ada praktik Waduh. Nah, itu kaget. Waduh. Terus kayak marah-marah dianggap hina sama temennya gitu, kayak ya gue kaget banget itu. Iya. Jadinya gue bikin lah video itu yang menyatakan apakah udah senormal Iya. itu sampai orang nggak bisa sadar ini salah, ini praktek kecurangan, dan ternyata iya gitu kan. luar biasa ya. Ternyata borok-borok dan Pandora box-nya terbuka. Gue baca ratusan DM komen yang wow. Iya. Dan dari satu fenomena itu kamu justru jadi dapat banyak banget input soal situasi pendidikan tinggi di Indonesia ya. Iya. Gila. Oke, coba yang menarik ya. Sekarang kita bahas kenapa, apa bedanya joki skripsi sama joki yang lain gitu. Maksudnya biar Boleh. ini kan kayak karena Nah, kan iya, banyak nanya benar, kayak benar. berarti bedanya apa sama joki Mobile Legend misalnya? Benar. Sama Iya. joki apa Iya. gitu. Saya banyak banget variannya. Iya. Heeh. Karena satu kali joki sama joki gitu. Benar, nah itu yang gue found out gitu. Jadi banyak yang ngira itu sama karena banyak yang namanya jasa joki. Iya. Jadi dikira itu semua sama. Iya benar. Benar. Luar Benar. biasa. Itu respon gue juga. biasa. Dan mereka ngiranya tuh gini. Ada banyak juga yang mikir ini nggak nipu tuh. Kenapa? Karena gue batas penipuan tuh cuman antara penyedia jasa sama pemakai jasa. Gue nggak nipu klien gue deliver, ada transaksi sesuai kesepakatan, nggak nipu dong. Mau klien gue pakai itu jasa buat apa? Nggak, gue nggak, bukan urusan gue gitu. Ada yang bilang gitu kan. Nah,
Ya itu kan, tapi gini, dia ada yang ngomong gini ke gue waktu itu. Nih Kak, ibaratnya gini, ada penjual warung, dia jual obat nyamuk ke orang. Habis itu tuh orang mau pakai obat nyamuk itu untuk ngebunuh orang, ya emang penjual warungnya disuruh bertanggung jawab? Kan enggak Kak gitu. Gue ya, gimana coba lu deh yang jelasin kenapa itu, coba logikanya salahnya di mana coba deh. Lu jelasin. Gimana ya? Itu jelas-jelas berbeda lah ya. Maksudnya ketika kita ngomongin joki untuk menyelesaikan tugas kuliah atau menyelesaikan skripsi kan konsekuensinya panjang gitu kan. Orang ini akan masuk dunia Benar. kerja, Dan mungkin joki kan sadar penuh itu kerjaannya akan dijadiin apa. tuh. Lah, joki Harusnya joki ini yang lulus nih dapat ijazah ya kan. beda cerita kalau tadi kan ke warung nih, Bu, saya mau beli obat nyamuk, saya mau pakai buat bunuh orang ya. Ibu mau kan jual ke saya? Oh iya deh, boleh. Ini deh ibu jual. Nah itu ibu kan terimplikasi membantu pembunuh kan, ini sama aja. Kaki tangan di situ dia. Joki kan tahu dengan sadar ini pekerjaannya akan dipakai untuk nipu akademia ya kan. Nah terus yang balik tadi tuh kan, bedanya apa? Sebenarnya kan sesimpel ada dua hal doang ya Jar ya. Kayak apa? Pertama, yang dijokiin ini tugasnya, ini purpose-nya, tujuannya apa? Ya. Dan yang kedua kreditnya dikasih secara akurat apa enggak? Kalau misalnya tugas itu misalnya skripsi yang dimana emang pertama harus dikerjain sama kamu untuk menilai kemampuan kamu analisa, riset, menulis. Nah, analisa, riset, menulisnya lu jokiin ke orang. Itu nipu dong. Dan apakah di buku di kata pengantar skripsi dibilang terima kasih kepada joki saya, Jerome Pauline sudah membantu saya, kayak kan enggak. Dibilang ini saya gitu. Ya. Nah sekarang misalnya dibilang gini, Kak gimana kalau misalnya joki antrian gitu. Oke. Apakah dalam konsep antrian itu, maksudnya gini kayak ngantri itu tuh apakah harus kamu? Kalau misalnya diwakilkan, benar. itu masih nggak apa-apa asal diwakilkannya itu jumlahnya orangnya sama. Betul. Gitu kan. Dan ada terus orangnya di situ. Dan ada terus orangnya gitu. Nah itu masih nggak apa-apa karena purpose-nya kredit, semua orang bisa lihat lu dijokiin. Betul. Betul. Terus ada yang bilang misalnya bedanya joki sama IO gitu. Lagi-lagi kan. Kalau ini kompetisi event making dan lu hire joki untuk nge-IO, ya itu salah. Benar. Dan lu nggak kasih kredit. Tapi kan misalnya ini tujuan eventnya jadi, lu hire IO, terus IO-nya pun dicantumkan, ya oke dong. Iya. Pakai Wah, subkontra. ada bos kita di sini. Jadi sebenarnya gini ya, kalau dari sudut Purpose pandang ya, aku ya, sebenarnya POV aku benar purpose. Contohnya gini deh, sesimpel kita menjadi dokter ya, kita ngomongin yang langsung berat, dokter gitu. Dokter. Kalau kalian ke dokter, terus kalian tahu nih dokter lulusnya karena joki, apakah kalian masih tetap mau berobat gitu? Ya kan? Kalau misalnya disuruh pilih ya, dokter A lulusnya joki, dokter B lulusnya karena usaha sendiri. Kalian pilih yang mana? Ya kan? Udah pasti yang B dong. Kalau ada yang ngomong A, waduh. Oh itu ngomong-ngomong, dulu itu pernah ada kejadian adikku tuh salah diagnosis sama dokter. Jadi dia itu sakitnya tifus, tapi didiagnosis malaria. Dikasih obat malaria tuh, terus keracunan obat hampir mati. Waktu itu kupikir ini dokter malpraktik karena dia inkompeten aja. Setelah kasus joki ini aku jadi berpikir jangan-jangan joki ini. Benar. Tapi benar, dia inkompeten karena ada menjoki kaitannya mungkin. kan? Betul. Karena penjokian ini sangat mungkin meloloskan orang-orang yang inkompeten ke dalam dunia yang Itu tuh. itu. Karena ujung-ujungnya kan yang penting kompetensi ya. Maksudku, oke, covernya kalau bagus tapi dalamnya buruk, ketika diuji itu yang susah. Contohnya joki Mobile Legend. Kita pakai joki Mobile Legend ya. Sampai top 1, ya kan? Yang satu di Indonesia gitu. Terus kita bisa bragging, flexing ya. Flexing. Kayak, aku ranking 1 di Indonesia gitu. Terus nanti ranking 1 itu kan akan tercermin dari kamu main. Kamu pakai joki habis itu disuruh main gitu. Terus kamu nggak bisa. Itu bakal kacau banget. Dan itu bukannya end up lebih malu ya? Bener, Nah, end up itu dia. bakal lebih malu, ya kan? Jadi logiknya gitu loh. Ya, cuman untungnya rank 1 Mobile Legend tuh not necessarily dia pemain pro kan. Kalau dia seorang pemain pro yang ngejokiin kan jadi kayak gitu tadi, mencurangi kompetisinya. Tapi kalau cuma pemain casual ya udahlah paling malu doang kan. Bener. Joki Strava misalnya, ya kan? Aduh lucu Iya banget kan? ini joki Strava. Kayak, iya kan? Kayak, kamu bisa ngepost
Stravaku kayak gini-gini. Yep. Tapi pas kamu nanti ketemu orang disuruh lari, kamu nggak bisa. Itu Lucu banget lagi. wadidaw gitu loh. Benar. Jadi sebenarnya banyak orang tuh justru hanya mementingkan validasinya gitu, validasi atau flexingnya, Iya. daripada memiliki kompetensi itu sendiri gitu. Dan itu yang salah sebenarnya. Dan gue baca ada jurnal, gue lupa siapa yang nulis. Cuman dia bilang orang Indonesia tuh obses banget dengan title. Iya. Yang obses banget, dan yang lucunya misalnya kayak title kayak profesor, Yap. gelar-gelar guru besar, itu kan sebenarnya gelar pekerjaan, Iya, jabatan fungsional ya. jabatan, bukannya gelar title status gitu Iya. sebenarnya. Tapi di sini dilihatnya sebagai status, bukannya pekerjaan. Kayak misalnya jadi menteri, Oke. Oke. itu kan Cita-cita sebenarnya Jerome. pekerjaan. Benar. Tapi kebanyakan dilihatnya sebagai status. Oke. ya. Nah, kayak mindset itunya tuh emang Iya. apa ya, yang mungkin jadinya kompetensi proses belajarnya dikesampingin, lebih malah kuliah untuk dapat ijazahnya, untuk supaya bisa dipamerkan. Untuk dapat status. Untuk dapat status, untuk nanti bisa dipakai untuk dapat posisi yang Iya, betul. strategis lagi. Betul. Posisi strategis itu bukan untuk memberi kontribusi yang nyata, tapi untuk dapat status yang lebih besar status, lagi. Betul. Karena status itu memang equals wealth and power. Kayak misalnya kita ngomong profesor tadi itu, jabatan fungsional di kampus, dia tunjangannya lebih besar. Dia punya power dalam menentukan kebijakan di kampus. Nah, itu kebetulan menarik juga nih, berkaitan nih Joki sama profesor ini. Iya, coba tuh. Karena di Indonesia itu cukup banyak orang-orang yang menjadi profesor dengan cara yang bisa dibilang kurang berintegritas lah. Kayak memang syaratnya jelas nih, dia harus ngumpulin kredit poin sekian. Tapi untuk mengumpulkan poin ini, dia bisa aja tuh nabrak yang seharusnya dia publikasi di jurnal internasional yang punya peer review, dia tabrak tuh. Jadi mungkin dia bidangnya hukum tapi nerbitin di jurnal yang namanya Bahasa mathematics Italia. gitu, atau ya begitu-begitu kayak, dan itu bisa. Yap. Dan banyak yang sudah mendapatkan itu gitu. Jadi bisa dibilang ini tuh semacam perjokian juga lah di level dosen gitu. Jadi di level mahasiswanya joki, level didiknya joki, Benar. cakep. Iya, dan itu yang gue sadarin juga gitu kan, awal-awalnya gue kan ngomong spesifik tentang perjokian yang terjadi mahasiswa ya. Yep. Tapi and then banyak yang DM, banyak yang Nge-spill. nge-spill ya. Terus habis itu banyak yang diskusi apa-apa gitu. Dan gue sadar bahwa salah satu alasan kenapa banyak yang bahkan nggak sadar ini salah, ya itu karena dosen dan profesor guru besarnya sendiri tuh ngelakuin hal yang sama. Iya. Atau bahkan orang tuanya kan dari kecil, misalnya nih, kakak kerjain kerjaan adik dong biar dia dapat nilai bagus gitu. Itu kan sebenarnya sudah konsep perjokian ya. Bener Nah, banget. terus abis itu pas ke sekolah, gurunya yang saranin joki atau gurunya yang jokinya. Betul. Terus abis itu dia beranjak ke kuliah, ngelihat kiri kanan teman-temannya pada ngejoki untuk skripsi, ternyata dosennya juga pakai joki untuk jadi guru besar. Betul. Terus dia ngelihat berita pejabat publik ngejoki juga buat dapat gelar guru besar. Nah, itu kan gimana, udah sangat sistematis Di ternormalisasi. semua level gitu. Kenapa bisa sampai banyak banget yang yang orang yang nawarin jasa joki itu karena demand-nya besar. Kenapa demand-nya besar? Nah, itu kan pertanyaannya. Itu karena teramplifikasi sama sistem-sistem yang struktural gitu Betul. sebenarnya. Yang memang ngasih loophole gitu. Bener, untuk dan yang dipakai. kayak tadi lu bilang tadi ya, misalnya kan yang untuk dapetin kredit, kayak misalnya kan, nah itu gue belum tahu, mungkin lu bisa jelasin lebih tentang kredit score ya. Cuman misalnya ada profesor nih, dia dalam 4 tahun dia telitin satu subjek dengan sangat dalam. Terus dia publikasi satu jurnal yang berkualitas banget, very peer reviewed segala, tapi cuma satu dalam 4 tahun. Iya. Terus habis itu ada satu profesor lagi, dia dalam 1 tahun Kobo publikasi ini, yang ini nih. 600 jurnal. Dan ini beneran ada yang 1 tahun publikasi 600. Dan isinya abal-abal semua. Betul. Nah, dari credit score itu siapa yang bakal dapat lebih banyak kredit? Yang jadi profesor duluan, yang B lah. Yang lebih banyak Iya, yang lebih publikasi. banyak. Jadi walaupun bahkan isinya iya, abal-abal. iya. Nah, ini aku pernah lihat juga beberapa kali ya, selain yang di jurnal, terbitan berbentuk buku. Oke. Terbitan berbentuk buku tuh dapat kredit juga, lebih kecil tapi dapat kredit. Nah, karena itu menghasilkan kredit, ada orang-orang yang pengen jadi profesor dengan cara menerbitkan buku yang banyak sekali dan isinya kurang lebih sama lah satu buku dengan yang lain. Dan menerbitkan buku kan gampang sekali gitu. Nah, berarti maksud kredit
skornya itu tuh masih dihitung dari kuantitas bukan kualitas. Iya. Ya. Ya kita bisa lihat sendiri, bahkan ada datanya tuh yang ngomong Indonesia tuh negara peringkat 2 sebagai penerbit jurnal Predator Ya. sedunia. Prestasi. Jurnal Predator tuh jurnal-jurnal Globally abal-abal gitu competitive. ya. Mm-mm. Ya, terus kita juga nomor 2 kan ya yang academic dishonesty Dishonesty, itu setelah Kazakhstan. Ya. Jadi memang kita ini mantap di semua level. Juara kita. Yang salah. Kalau di Olympics ada cabur nipu, mungkin kita bisa dapat medali. Berarti sebenarnya dari obrolan ini salah satu PR atau salah satu penyebab ya adanya joki ini dari assessment ya. Coba Betul, assessmentnya betul, diubah deh. betul. Assessment itu bukan dilihat dari kuantitas atau dari angka, tapi dari benar-benar nih orang nih punya kompetensi atau enggak gitu. Yep. Betul. Ya kan? Andai semua orang assessmentnya kayak gitu, maka nggak ada lagi joki menurut aku. Nah, tapi untuk assessment yang model kayak gitu, maksudnya assessment yang berdasarkan kualitas dibanding kuantitas, itu menurut gue lebih susah. Susah lagi. Betul. Dan perlu lebih banyak effort. Nah, Benar. ini yang akan nyambung ke kesejahteraan guru nih. Itu dia. Sama dosen. Itu dia. Ya kan? Karena banyak yang sebenarnya akhirnya terpaksa nyari side hustle sebagai joki ya karena gaji tunjangan Benar. sebagai Ngejar dosen tuh jabatan enggak. fungsional Setuju, pun setuju, itu setuju, sebenarnya setuju. duit. Dan gitu, apalagi untuk assessment yang berbasis kualitas itu kan perlu effort Iya, PR lagi lagi. yang apa segala. Yes. Jadi- True. Memang di sini tuh nggak ada insentif untuk mutu. Benar. Iya kan? Iya. Orang pinter, hebat, brilian tuh nggak ada insentif. Iya. Iya. Gila gak sih? Nah, Gila tapi gak sih? benar-benar nah, despite ini semua tapi menurut gue gini kayak kita tuh nggak bisa cuman lihat dampaknya short term ya, kita harus Bener. lihat long term kan. Kenapa awalnya gue juga gregetan banget? Itu juga karena perjokian ini baik itu yang lakuin mahasiswa, dosen, guru besar, pejabat publik itu kan sebenarnya memberi akses, memberi diploma akreditasi kepada orang yang sebenarnya nggak kompeten, tapi dikasih akreditasi seolah dia kompeten. Akreditasi ini bisa dia pakai untuk dapetin posisi strategis. Posisi strategis itu punya wewenang untuk ngatur banyak hal di kehidupan kita yang akhirnya kecipratan kita lagi nih. Betul. Itu lagi muter Dan lagi. sekarang kan suka ngomong kan kayak, aduh Indonesia nih SDM rendah atau SDM-nya kurang mumpuni. Gimana kita bisa Indonesia emas 2045 dan sebagainya seperti itu kan. Ya mungkin ini adalah akibat dari normalisasi perjokian yang dilakuin 10 tahun yang lalu. Betul. Masuk akal. Kita semua bertanggung jawab atas Ini yang kita keburukan SDM itu. Gitu. rasakan gitu. Dan Ya. kalau ngomongin SDM rendah kan sebenarnya kita semua terlahir sebagai SDM rendah gitu Betul. ya. Kita Nggak ada bisa lah orang ngapa-ngapain. lahir-lahir langsung pinter gitu. Nggak ada. Langsung skillful nggak mungkin ya. Tapi gimana caranya supaya menaikkan kualitas itu? Sekolah. Sekolah Iya. dan Proses sekolahnya Belajar itu yang emang harusnya susah, menantang, karena kita belajar hal baru. Ya. Ini sekarang di bypass semua. dan Benar. sekolahnya harus bener itu ya. SDM rendah kan karena pengetahuan atau Iya. kompetensi Iya. skillnya kan rendah kan. Betul. Berarti kan untuk meningkatkan kualitas SDM ya dengan meningkatkan kualitas pengetahuan, kompetensi Betul. dan lain sebagainya melalui ujian-ujian ini. Salah kan. satu Tapi kalau ini di edukasi. bypass ya hilang itu semua. Iya. Tapi akreditasi dan wewenangnya dapat. Iya itu yang bahaya. Iya. Capnya dapet gitu, tapi ya kompetensinya nggak ada. Nah, ini kan waktu itu misalnya kita tarik lagi nih lebih jauh ke isu yang lebih banyak paham gitu misalnya atau yang baru recently kan ngomongin menteri giveaway misalnya. Atau kayak gimana nih? Kok kayaknya kompetensi nggak sepadan dengan title atau kayak wewenangnya gitu. Iya, salah satu cara yang bisa mewajarkan atau bikin itu possible ya perjokian. Cuman mungkin dalam skala yang lebih kecil Iya. gitu. Cuman konsepnya sama. Patternnya sama gitu. Patternnya sama. Benar. Ya, tinggal skalanya doang. Skalanya. Ada penyesuaian sedikit, tapi ya modelnya begitu-begitu juga. Iya, Gitu. basically kan memberikan akses wewenang akreditasi terhadap orang yang sebenarnya kompetensinya belum di sana gitu. Benar. Tapi aku jadi penasaran deh. Kalian berdua tuh kan sama-sama S1-nya kuliah di luar. Di sana tuh kultur akademiknya gimana sih? Karena aku kuliah di sini dan aku bisa cerita banyak lah soal itu. Tapi sebelum itu mungkin kalian mau share dulu lah di yang kalian alami itu gimana? Apakah benar-benar nggak ada ruang untuk dishonesty akademik atau benar-benar nggak ada tuh dosen-dosen antik yang begitu?
Siapa yang mau duluan? Jerome duluan mungkin. Jerome dulu deh. Kalau aku Pengalamanmu selama sekolah. dari pengalaman aku sendiri sih nggak ada ya, Mhm. nggak ada joki, nggak ada menurut aku Joki ya. nggak ada. Tapi kan di lingkungan kampus yang bisa dibilang top 1 di Jepang untuk Profesor swasta, abal-abal ada. nggak ada. Pinter-pinter banget semuanya gitu. Jadi kayak ya aku nggak bisa ngomong secara keseluruhan, cuma kalau dari sisi aku pribadi dan lingkunganku gila sih. Dan apa ya, kompetisinya sih yang gila sih menurut aku. Nah, Dan itu sih karena kompetisi yang gila itu yang bikin kita mau nggak mau harus ikut gitu. Yep. Oke. Dan kompetisi itu kan ada, ketika kompetisi itu ada maka kompetensi pun juga meningkat gitu. Ikut naik semua. Ikut naik semua karena ada kompetisi gitu kan. Tapi kalau nggak ada kompetisi atau kompetisi bisa di bypass, wadidaw itu. Kalau Ebi gimana? Sama sih. Jadi bahkan konsep joki atau suruh orang lain yang ngerjain aja tuh nggak terlintas ya. Iya banyak. Jadi kayak biasa lah kalau di universitas. Kayak misalnya aku kan di US waktu itu. Ya misalnya kita, aduh lagi males nih ngerjain essay misalnya atau apalah gitu. Mau main-main atau apa. Abis itu ya udah kita sama-sama di library, di perpustakaan sampai subuh-subuh udah harus ngerjain gitu. Jadi Karena memang lebih nggak ada alternatifnya ya. nggak ada alternatif yang bayar orang Iya, aja iya, nggak ada gitu. Ya udah emang gini nih terus atau banyak lah kita yang exam week udah tuh berkubang di library sampai udah aur-auran rambut tuh sampai udah ada yang nangis-nangis ya tapi tetap kita yang kerjain. Iya. Atau essay atau project final, project apa segala, ada struggle itunya loh yang justru itu yang di celebrate gitu loh. Nah Ya, ya, ini ya. aku tuh nanya kalian berdua pengalaman kalian karena aku pengen ngasih tahu orang yang nonton bahwa kultur akademik yang kayak gitu tuh possible. Kita bisa bikin itu di sini kayak gitu. Toh di tempat Sulit. kalian sekolah bisa gitu. Posibilitasnya ada Ya, dong. Jan. sebenarnya yang menarik banget ya. Yang menarik banget itu jangan kan jauh-jauh joki, nyontek. Ya. Jadi pas di kampus satu yang aku kayak kaget adalah aku nggak lihat orang itu nanya orang lain. Mereka nyontek pun mungkin nyontek sendiri. Kayak mereka nyiapin apa sih namanya? Contekan, iya, contekan sendiri gitu-gitu kan. Tapi sendiri nih. Aku nggak pernah lihat nanya. Oh. Dan aku juga sampai nanya ke teman-temanku kan, kamu kok nggak pernah kepikiran buat tanya orang gitu? Iya. Dia bilang ya nggak bisa, kayak nggak bisa, kayak mungkin dari kecil dididiknya nggak bisa nanya orang, karena kalau mungkin nanya orang langsung dikeluarin dari kelas atau kayak gimana. Jadi kayak konsekuensinya tuh real gitu, resikonya tuh gede banget kalau kamu sekali nanya orang gitu. Jadi terus aku pas pengalaman aku di Waseda ujian itu pengawasnya tuh bukan dosen, pengawasnya tuh kakak-kakak kelas, tapi banyak banget pengawasnya. Iya, Jadi kayak iya. no chance untuk kamu ngobrol sama orang, terus dijarakin banget gitu. Benar, yes. Sedangkan di Indonesia ada terms kayak ada kalau misalnya kita lihat quotes atau apa kayak jangan temenin orang yang kalau yang pura-pura budek pas lagi ujian gitu, ngerti gak? Kayak ada sampai ada terms atau kayak Nyonteknya quotes yang kayak berjamaah gitu ya. iya yang kayak nggak usah ditemenin teman-teman yang pelit pas ujian. Yes. Itu kan maksudnya itu pun muncul karena di Indonesia ada kesempatan untuk bertanya ketika ujian ke teman-teman sebelah atau ke depan. Tapi di Jepang itu bahkan nggak ada even inisiatif untuk nanya. Benar. Tapi aku jadi ingat ya sesuatu karena Jerome bilang banyak kakak kelas yang ngawasin ya. Aku ingat dulu waktu aku SMA itu ujiannya tuh pakai pengawas beberapa orang, ada kamera segala macam. Oke. Tapi anak-anak sekolah tuh menemukan cara tuh tetap untuk nyontek. Jadi mereka izin ke toilet Oh. Oke. dan menuliskan jawabannya ditaruh di bawah pot kembang gitu-gitu. Di bawah apa? Pot kembang. Ya di bawah pot kembang yang udah disepakati sebelumnya. Nah, itu ngomongin gue jadi ingat pas gue SMA tuh gue di Oh ya di Indonesia. sini ya. Cuman pakai kurikulum IB gitu kan. Oke. Nah, itu tuh final examnya ketat banget sampai kita ke toilet ditemenin Diikutin ya. sama guru. Dan itu toiletnya diliatin dulu. Di-scan dulu gitu. Terus pas mau masuk tuh diliatin satu-satu harus pakai ID. Jadi nggak bisa diambil sama orang lain. Terus bener jarak, Jarak. ya kan. Di search dulu udah kayak mau masuk bandara. Menariknya kalau di sekolah kebanyakan waktu dulu aku sekolah praktek itu nggak bisa ketat banget untuk ngawasin karena kepentingan sekolahnya adalah jangan sampai ada muridnya yang nggak lulus. Nah, yes itu benar. Iya. Nah, Aduh ini gila ini Gila kan? A whole different story tapi bisa a whole different. Iya tapi terkoneksi. Beda tapi gitu. terkoneksi kayak katrol, sistem katrol tau gak? yang Katrol nilai. Katrol nilai. Iya. enggak tahu. Yang apa? Coba mungkin dijelasin, gue tahu dengan nama lain mungkin. Jadi ada beberapa sekolah, Heeh. ya banyak lah ya, banyak sekolah yang sangat mementingkan
jumlah siswa yang keterima di universitas negeri lewat jalur undangan. Dan itu berpengaruh ke akreditasi sekolah gitu-gitu. Jadi ada nilai yang kayak dikatrol dulu ya. Aduh. Kayak pokoknya gini, ada kurang-kurang suatu, dikit gitu apa? ya. Kurang-kurang dikit ditambah. Ya ditambah atau enggak gini. Kalau misalnya nilainya naik, meningkat gitu, jadinya itu chance-nya lebih gede untuk masuk ke perguruan tinggi negeri karena mereka melihat oh ini murid ini naik nilainya. Jadi meskipun nilainya bagus di awal tetap diturunin biar kayak Serius? kerjasama. Maksudku gara-gara ngomong kayak gitu aku jadi kayak semantap bener juga, itu, kayak kawan-kawan. jadi kayak di setting. Ini makanya sebenarnya It's very kan manusia itu kan selalu appeal to self interest dan kita operate out of incentive kan. Nah ini sistemnya menginsentifkan hal-hal yang salah bisa dibilang. Dan tapi oke, gue mau ngomong juga sih, gue nggak mau kita cuma nyalahin sistem ya, karena menurut gue to a certain extent tetap ada karakter nih di sini. Benar. Karena actually kasus-kasus yang pakai orang yang bisa bayar joki kan biasanya orang yang punya uang. Tentu saja. Nah, mahal kok bayarnya kan. Kasus perjokian itu tuh banyak terjadi di orang-orang Indonesia yang kuliah luar negeri. bener. Oh Di iya. Ivy League dan sebagainya. Nah itu sistemnya udah kurang apa? Maksudnya sistemnya udah bener nih bisa dibilang. Tapi ketika orang Indonesia masuk ke sana kok masih menjoki? Waduh, mantep ini. Seperti orang bawa kutu dari kampungnya terus nularin ke temen-temennya gitu kan. Temen gue di Jepang juga ada. Penyakit dia. Ada. Tapi maksudnya dia kuliah pakai bahasa Inggris. Jadi skripsi pakai bahasa Inggris. Jadi dia bisa. Aku nggak bisa karena skripsiku bahasa Jepang. Skripsi matematika pakai bahasa Jepang. Kalau nggak dia sendiri siapa yang mau kerjain? Benar. Siapa yang mau ngejokiin ya? Nah maksud gue tapi gini, jadi kita sangat mudah kayak oh ya mereka dimaklumin lah mereka karena sistem. Tapi yes, kayak sistem mengamplifikasi. Tapi tetap ada peran karakter. Kayak waktu itu yang salah satu PT yang blow up nih ternyata PT Joki yang kerjain Please nih yang ternyata besar banget. Itu kan dia share testimoni kliennya kan. Dan banyak yang nulis, Kak puas banget pakai jasanya soalnya aku sih orangnya males ngerjain essay, aku akan kembali lagi Kak. Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Kebanyakan tuh karena males. Itu karena ada shortcut. Dan jadi ada unsur karakter juga yang nggak bisa kita dismiss di sini. Benar. Lucu lagi tuh ada yang bilang, iya aku pusing banget kalau ngerjain sendiri. Justru memang harus pusing. Emang harus pusing that's how your brain learns. Iya. Kalau nggak mau pusing mah. Kalau belum pusing nggak usah, ya udah kelar, udah genius kamu artinya, kamu sudah There is no selesai. growth outside comfort zone kan. Itu ada quotes-nya. Maksudnya kayak kalau kamu mau grow ya kamu harus keluar dari zona nyaman itu gitu. Iya memang Dari prosesnya memang menyakitkan gitu. belajar itu pasti di awal pasti merasa bodoh lah, merasa susah dan sebagainya itu pasti. Yes. Aduh lucu banget lagi tadi Nah, itu. cerita Ivy temen orang-orang Indonesia yang ke Yang Ivy League ekspor kecurangan anjir. Nah, iya maksudnya kan orang kayak ini karena sistem pendidikan Indonesia. Oke, benar. kita transfer mereka ke sana. Lah ngejoki juga. Bener. Both ada perannya lah gitu ya, karakter. Ada dan dua-duanya saling mengamplifikasi. Bukannya bilang cuman masalah karakter, bukan bilang cuman masalah sistem. Keduanya tuh ada role-nya. Benar. Toh ketika individualnya ini dicabut malah mengekspor kecurangan. Nah, tapi benar. Nah, abis itu akhirnya kan meloloskan orang-orang inkompeten. Terus abis itu negara makin kacau. Terus abis itu mereka akhirnya nge-feedback lagi, banyak yang ngomong gini, iya Kak, aku tadinya berusaha jujur, aku serius ngerjain skripsi, tapi abis itu saya melihat ke pejabat publik, mereka korupsi semua. Buat apa? Mending saya survive aja yang menguntungkan saya gitu. Itu kan dosa-dosa korupsi juga sebenarnya kan. Betul. Mereka nggak cuman mengkorupsi, merugikan negara secara finansial, tapi idealisme orang mudanya juga hilang. Hilang semua, Benar. Nge-discourage orang Benar. gitu untuk. Nah, aku tuh pas di Jepang ya, aku tuh salut banget sama mereka. Kayak contohnya di bioskop ya. Biasanya kita kan sebelum mulai film kita foto lah. Dulu temen aku ada pokoknya aku sama teman-teman Indonesia nonton Endgame ya. Oke. Endgame atau Infinity War gitu di bioskop Jepang. Temenku suka banget kalau misalnya ya bisa kita kan ngefoto layar kan. Itu belum mulai filmnya, mesti kayak Marvel gitu kan. Ada tulisan Marvel, dia foto. Tahu? Dari belakang ada orang Jepang mukul. Langsung mukul. Karena nggak boleh Nggak boleh. kan? Iya. Aku salut banget kayak, hah? Maksudnya mereka taat peraturannya itu sampai mereka berani untuk ngomong ke orang lain. Yap. Kayak, why? Kok bisa gitu? Itu satu. Kedua, Terus kamu bilang bang pukul lagi aja bang gitu. kedua itu aku pas di rumah, aku tuh malas banget misahin sampah. Oke. Ya kan? Terus beberapa teman Jepangku datang ke rumahku,
ngeliat sampahku nggak dipisah. Sama mereka dipisah sampahku. It was a life changing moment buat aku. Experience, ya. Malu banget aku. Dimaki-maki nggak kamu aja? Enggak dimaki-maki, cuma kayak dia cuma action aja. Biarin harusnya dipisah gini-gini. Kayak dia datang ke rumahku, dia ngeliat sampahku itu, dia kesadarannya tuh gila banget. Karakternya sampai segitunya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kan aku sering travel sama mereka, naik mobil kan. Aku tuh punya SIM Indonesia, tapi aku gak punya SIM internasional. Mereka tahu aku bisa nyetir, tapi mereka gak pernah sekalipun biarin aku nyetir. Meskipun aku bilang, alah cuma ke depan itu gitu. Yang sebenarnya mungkin di Indonesia ya normal-normal aja, kayak banyak orang nyetir gak pakai SIM, umur 16 sudah nyetir dan sebagainya. Tapi aku ngeliat kayak didikannya bener-bener gila sampai kayak bisa Sepatu segitunya itu gitu, ya, sepatu itu sama gitu kayak regulasi. kok bisa gitu. Iya. Dan aku ngelihat kalau aku tarik ke belakang ya bener-bener dari apa ya, semua elemen masyarakatnya yang bikin kayak gitu ya. Kayak if the majority Benar. itu bersih, kamu tuh malu untuk kotor. Contohnya di Jepang itu kan banyak orang ngira bersih karena banyak tempat sampah, tapi it's gak kayak gitu. Kalau kita ke Jepang, tempat sampah itu hampir gak ada. Iya, iya. Orang-orang tuh ngantongin sampahnya sendiri. Yang sampai aku tuh jadi keikut, rasanya apa ya? Kalau misalnya sampahku jatuh nih ke jalan, Pasti lu ambil aku nggak sih? pasti ambil karena Pasti malu nggak banget. mungkin nggak Orang ambil. lain loh, apa namanya, nggak kayak gitu. Orang lain Iya. bener-bener bersih kan. Jadi kayak apa namanya, aku juga pasti ambil gitu. Akhirnya aku melihat atau menemukan teori ya. Ya mungkin aku nggak tahu teori itu sudah ada atau belum. Tapi kayak the majority itu sangat-sangat affect the minority. Contohnya kalau misalnya kita di Indonesia, misalnya yang di Indonesia ada di Wakanda. Misalnya di Wakanda di suatu negara gitu. Ya, Indonesia Misalnya juga nggak sungainya kotor ya, sungainya kotor. Benar. Ya, kita berusaha, kita sebagai orang yang punya idealisme jangan buang sampah sembarangan, sungai harus bersih gitu-gitu. Lama-lama kita kalau misalnya nggak strong dengan idealisme kita akan ngerasa percuma gua nggak buang sampah sembarangan kalau the majority buang sampah sembarangan dan masih kotor. Iya. Kalau Percuma. semua orang menormalisasi pelanggaran Bener. gitu, ngapain Akhirnya sendirian? ujung-ujungnya capek sendiri dan yaudahlah gua buang sampah sembarangan juga, ya kan? Karena the majority kayak gitu. Benar. Tapi kalau the majority bersih, kita kayak mau buang sampah sembarangan tuh kayak gak enak banget. Oh ini sungai bersih banget, gak ada sampah, masa gue buang sampah gitu. Jadi the majority itu affects the minority. Iya. Pertanyaannya gimana menjadikan itu yang normal? Bener, gimana cara menjadikan itu yang normal, itu yang aku Harus dari sistem regulasi sih. Iya, harus dipaksa dulu kan awalnya. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba dapat ide baik gitu, hari ini aku akan menjadi orang yang taat aturan. bener. Gitu. Nah, yang menarik itu adalah Singapura. Jadi aku dulu pernah ngobrol sama temanku kan. Katanya kalau di Singapura kan benar-benar bersih banget karena ada peraturannya ketat banget dan ada Yes. surveillance kamera-kamera gitu kan. Tapi katanya kalau misalnya dari kata temanku, banyak orang yang tinggal di Singapura atau apa namanya Singaporean gitu, tapi kalau pas keluar nggak kayak gitu. Pas keluar mereka tahu bebas, jadi Mereka nggak jadi longgar juga. dilonggar juga. Tapi orang Jepang mostly kayak misalnya kita lihat berita-berita kayak mereka di luar Iya, negeri juga iya. tetap mengutin sampah di stadion. Iya, benar. Kayak apa yang membuat bisa kayak gitu? Ya. Banyak sih variabelnya pasti ya kalau Jepang gitu. Mereka ada unsur kebanggaannya juga nggak sih sebagai memiliki trait itu gitu, as opposed to ngelakuin itu karena takut dihukum gitu. Padahal trade itu hal yang baru loh Wi, di Gitu Jepang. ya. Itu kan pos perang dunia. Benar. Tadinya juga trade mereka sama kayak orang Asia lainnya, pemalas apa segala macam. Pos perang mereka kalah dan malu diinjak-injak Amerika Serikat itu mulai berubah tuh. Mulai banyak mereka nyeritain naratif samurai lah, bushido lah apa gitu-gitu. Jadi mereka memang dengan kesadaran gitu menciptakan cerita tentang diri mereka sendiri. Nah, kita tuh kayaknya nggak pernah menciptakan cerita tentang diri kita sendiri sebagai sesuatu yang kayak gitu. Cerita yang kita ciptakan tentang orang Indonesia itu kan ya gitu, ngelanggar nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Terus menurut lu ada unsur trait komunal sama individualis nggak? Soalnya yang banyak gue dengar juga tuh yang dalam perjokian tuh mereka awalnya pengen bantuin teman. Oke. Jadi kayak lebih kasihan nih teman, bantuin deh gitu. Nyontek makanya bareng-bareng, saling bantu. Itu kan sebenarnya trait komunal ya. Iya benar. Meanwhile mungkin di US, Jepang itu kan mungkin lebih individualistik. Gue nggak tahu Jepang mungkin ya. Tapi kalau di US udah pasti gitu. Jadi mereka value individual hard work, Iya. struggle, ya kan.
lu capai sendiri nih, kerja keras gua nih gitu kan. Nah jadi kayak ada meromantisasi struggle emang di Amerika at least. Makanya kayak ya kalau mau ujian tuh exam week tuh wah emang nih kayak grind gitu, ngerti gak sih, kayak emang ada rasa pride di Pride-nya, struggle-nya itu gitu, dan justru mereka untuk ngelihat orang yang ngambil shortcut tuh hina gitu kan. Iya. Karena justru nge-bypass struggle itu yang mereka glorifikasi banget. Semua film-film mereka soal struggle itu dan sebagainya itu kan ada di cultural trait-nya mereka. Itu naratif mereka tentang American Dream kan? American Dream ya, exactly. Nah, meanwhile di sini kan lebih kekeluargaan, lebih saling membantu Setia satu sama kawan, lain. Enggak, bukan yang itu maksud gue. Gotong royong, bukan yang itu juga maksud gue. Teman, Apa ini? Biasalah Evi, double entendre. tapi itu ada itu. Tapi yang I find interesting itu justru apa ya? Sifat yang keluar dari insting komunal ini nih ended up jadi sangat-sangat individualistik. Yang dimana mungkin orang Jepang kan mereka mereka mungkin gue nggak tahu tuh itu kenapa, cuman karena each of them mematuhi peraturan, akhirnya untuk satu negara dan untuk satu komunitas tuh jadi lebih baik gitu. Minimal kalau di Indonesia kan mungkin kita pengen saling membantu, tapi membantunya cuman geng saya gitu, bukan satu negara. Aku lihat yang tuh gini sih, long term juga. Kayak mungkin ada pengaruhnya ya trait kultural yang komunal gitu, tapi kurasa Asian value itu maksud gue. enggak, iya, Lupa term. enggak selalu ditranslate jadi kecurangan kan? Enggak Itu kayak selalu, dua hal cuman yang berbeda kan? Nah tapi maksudnya awalnya kan intentionnya baik, mau Bener. bantuin teman. Bener. Nah aku rasa si kecurangan ini tuh punya akar yang berbeda, yaitu pemakluman terhadap Benar. orang-orang tertentu. Jadi misalnya kita lihat masa kolonial, kalau kamu priayi kamu boleh sekolah, kalau kamu anak Benar. petani kamu Iya, tidak. iya. Lalu misalnya di zaman Orde Baru, kalau kamu punya pangkat maka kamu boleh di jalan main terabas saja. Kalau kamu nggak punya, kamu diem gitu. Nah kebiasaan yang struktural ini untuk menormalisasi pelanggaran jika kamu punya sesuatu, Dan ada keistimewaan keistimewaan itu ya. yang akhirnya membuat orang ingin mengejar status istimewa itu. Aku sih ngerasanya gitu. Itu ada unsur itu, bener-bener. Bener, kalau di Jepang, Amerika kan nggak pernah ngerasain kolonialisme ya, penjajahan. Ya, itu mereka pasti yang ada. menjajah sih. Mereka yang menjajah. Nah itu pasti ada aspeknya itu. Ya. Eh, Jadi kayak apa ya, orang tuh bukan berlomba-lomba semua mendapat kesempatan yang sama, tapi berlomba-lomba jadi priayi gitu. Berlomba-lomba jadi yang lomba-lomba melenting ke atas. betul, yang mendapatkan status istimewa itu tadi gitu. Jadi benar, jadi nggak ada titik beratnya, bukan di kompetensi dan value, Betul. bukan earning something, tapi getting, dapetin Di posisi sesuatu. itu gitu nggak? Yang penting dapat itu gitu. Iya, Caranya gimana pun gimana pun caranya. bisa gua bypass lah gitu. Benar ya. Itulah Indonesian Dream. Pragmatis sekali sih Iya. sebenarnya. Jadi kayak mindset yang sangat pragmatis dan kode etis akademia yang lemah gitu sebenarnya kan. Yang terbentuk dari ya itu ada sejarah, ada aspek sistemik, Banyak ada variabelnya. karakternya juga dan sebagainya itu. Jadi memang ketika orang nanya gimana cara menyelesaikannya tuh sulit sekali gitu. Kayak memang kita harus pikirkan dalam jangka waktu yang lama ya. Tapi Dalam benar, bareng-bareng. gue harus mulai dari sistem dan konsekuensi itu. Ya, At least itu gitu ya. Menurut aku konsekuensi sih itu yang paling, menurut aku ya, yang paling ger gitu. Benar. Contohnya nih kalau misalnya berita-berita di luar negeri kan misalnya ada yang korupsi langsung dieksekusi gitu. Iya. Dan semua orang tahu itu dieksekusi beneran ada buktinya dan sebagainya, kayak ngeri. Orang-orang mau korupsi jadi ngeri gitu. Ada efek jerah yang Kalau nyata. di kita Iya. ada yang bilang waktu itu kalau korupsi ini dihukum mati, tapi ujung-ujungnya ringanin sampai orang-orang udah lupa, nggak follow up terus. Gitu. Jadi kayak kasus apa kemarin? Korupsi itulah ya kan. Apa yang mana, Jar? Banyak Ah, dia. yang harusnya dihukum, yang di state jelas-jelas kalau Yang COVID bansos kan? iya. Iya. Nah, kan di state jelas-jelas kan. Iya. Hukum mati. Iya. Terus beneran ketahuan dan jumlahnya gede banget tapi gak dilaksanakan gitu. Jadi kayak efek jerah atau konsekuensinya tuh alah nggak mungkin lah gitu. Alah nggak mungkin. Jadi kayak Itu bansos Ya. COVID. gimana caranya supaya penegakan hukum atau konsekuensi itu benar-benar bisa Benar. gitu. Itu Nah, penegakan hukum sama penilaian itu kan top down ya. Maksudnya harus Iya, top dilakuin dari yang punya wewenang merubah sistemnya. Nah, tapi kan sering kali untuk perubahan sistem yang dari top down itu kan dia nunggu aba-aba ada demand dari bawah.
Ya makanya ada viral based policy. Iya, ya, benar. Nah makanya menurut gue juga sebenarnya dari bawah nih, dari kita juga harus ada perubahan secara kultural yang dimana ya jangan dinormalisasi gitu, jangan Mulai diwajarkan. ngeganggu gitu ya, ngeganggu terus. Harus berani di call out kayak yang orang Jepang tadi yang ngepukul Iya, HP itu gitu. Dan itu sebenarnya salah satu tujuan gue ngasih lihat yang kayak ini nih, lihat nih pembelaannya, logikanya ajaib juga ya. Terus gue naikin lah atau gue bikin video itu supaya mulai conversation biar nggak didiem-diemin juga gitu kan. Baru satu urusan joki kamu bahas, kamu udah menanggung konsekuensinya itu berapa minggu Evi harus meladeni DM orang-orang. Enggak, baru seminggu. ya. Tapi emang harus ada conversationnya sih, yang orang-orang juga harus berani untuk pushback. Sama kan kayak misalnya kita dibully di sekolah gitu. Yang ngebully kita akan terus ngebully sampai kita pushback. Bener. Nah ini akan terus merajalela sampai orang-orang berani pushback juga. Bener banget. Karena normalisasi pelanggaran itu akan terus hidup selama ada pembiaran tuh. Benar. Selama pembiarannya jalan ya begitu terus memang. Toh semua gitu. Aku tuh inget dulu waktu aku kecil, SD kelas 3 gitu. Aku pernah keluar dari ruangan kelas waktu ujian karena aku bete. Temanku tuh maksa mau nyontek. Aku nggak mau karena aku merasa aku belajar gitu. Kayak rugi dong gitu. Terus Rugi aku dong. protes ke gurunya. Gurunya marah dan guru itu ngadu ke bapakku. Marah ke Marah ke aku. Marah ke kamu? Marah ke aku karena dianggapnya aku bikin ribut. serius. Terus guru ini marah, ngasih tahu ke bapakku. Pulang ke rumah bapakku marah ke aku. Dan itu kayak patah hati pertamaku lah terhadap dunia akademik. Aku sih nggak nyalahin bapakku ya. Maksudku dia mungkin juga nggak paham. Yang dia paham tuh orang ya harus survive aja dalam segala Benar. kondisi gitu ya. Yep. Cuman kalau looking back ke pengalaman itu tuh kayak memang kalau kita mau ngomongin sesuatu yang keliru, nunjuk sesuatu yang keliru itu udah pasti kita yang dianggap ganggu sih. Tuh, dan kayak udahlah terima aja gitu. Udahlah terima aja. Dan akhirnya aku terima, Jer. Jadi selama aku sekolah itu akhirnya aku menjadi tukang supply contekan. Dan ku tuker dengan apapun yang bisa ku dapat. Ada yang ngasih kapital sosial gitu, jadi punya tempat dalam pergaulan, jadi nggak ada yang ganggu di sekolah dengan itu gitu sebagai currency. Sebenarnya kan itu menyedihkan ya, tapi kayak itu terjadi di banyak orang lah pasti. Pengalamanku pasti nggak unik. Benar. Kayak contohnya aku di Jepang pun ya, kayak sesimpel dulu aku waktu sekolah di SMA, ketika aku ambis belajar buat ngejar beasiswa olimpiade, aku kan dikata-katain kayak ini orang ambis banget bla bla bla, karena balik lagi majority-nya nggak kayak gitu. Benar. Tapi di Jepang belajar ambis itu it's a normal thing. Yang akhirnya kalau lu males lu ketinggalan. Iya. Gak ada nih orang-orang kayak ngebully orang rajin, gak ada. Justru pressure-nya semua orang harus jadi ambis. Pressure-nya semua orang harus jadi rajin. Kalau di sini pressure-nya semua orang harus jadi kompromis gitu ya. Kompromis, Benar. true. Benar. Itu tuh. Jadi PR-nya. Pusing ya. Dan tadi ngomong orang tua kan. Jadi aku kan juga nanya ke mereka gitu. Kok kalian bisa segitunya ya gitu. Dan mereka bilang peran orang tua itu jauh banget sih. Jadi orang tua sama sekolah itu kerjasama. Jadi kayak ada beberapa tugas yang harus ditandatangan orang tua. Orang tua harus tahu kalau anak ini ngerjain, harus ditandatangan. Orang tua juga ikut ngecek gitu. Jadi peran orang tua itu gede banget. Dan apa ya, kalau dari teman-temanku ya at least, orang tua itu benar-benar yang kayak strict gitu loh. Yang kayak gak mau bikin anaknya gampang aja gitu. Kayak yaudah ngasal aja gitu. Benar. Jadi orang tuanya juga tahu kalau anak-anak ini harus dididik gitu kan. Jadi kayak strict juga orang tuanya, gak yang main tanda tangan, oke selesai gitu-gitu. Iya, salah satu yang gue banyak dengar juga tuh pressure untuk dapat nilai bagus karena orang tua sih. Ya. Hmm. Anjir, aku Jadi karena orang tua pun nitik beratinnya kan hasil, Ya. bukan proses Iya. belajarnya. Bener. Dan bahkan ada satu temen gue bilang ke gue, dia ngebantuin temennya, dia jadi jokinya lah, bantuin temennya. Terus ketahuan. Terus dia ngaku nih ke orang tuanya, dia expect dimarahin. Terus orang tua bilang, woi bagus nak, Mantap, kamu pintar Lanjutkan. mencari peluang. Aduh, aku jadi kepikiran lagi karena Jerome tadi cerita ada tempat di mana orang tua tuh bisa berperan gitu ya. Aku punya anak.
baru 3 tahun umurnya. Dan sekarang tuh kan mulai ngajarin values ke dia. Kayak kalau ngomong yang jujur, jangan ngerugiin orang segala macem. Aku membayangkan aku ada di situasi ketika dia sekolah dan aku harus bilang, nggak apa-apa temenmu nyontek, kasih aja gitu kayak. Gimana tuh? Iya gila kan? Iya, itu peran orang tua emang itu banget sih. Moral kompas ya. Iya, kayak Moral compass. menyakitkan Harus banget gak sih sama. kayak gitu. Buat anak juga kan sangat membingungkan gitu. Iya. Dia diajarin values apa tapi pada praktiknya gitu dia harus ngelakuinnya kayak. Ya, I think ini juga kenapa mungkin dari surface levelnya tuh perjokian tuh kayak simple ya. Yep. Curang nggak boleh gitu. Nah makanya tapi kenapa ini reaksinya Ekstrim ya? ekstrim, banyak yang ngebelain, banyak yang sampai sakit hati banget, dan sampai banyak yang ngomongin lah dari berbagai sudut. Karena ternyata ini nih intersectionnya banyak banget nih ke isu-isu struktural, kultural, karakter moral bangsa ini yang emang membentuk kultur bisnis joki ini jadi sangat Iya. subur gitu. Jadi kayak cerminan kecil dari banyak hal gitu ya. Iya. Gila sih. Tapi dari kita ngobrol aku pusing banget, maksudnya kayak jadi mikir kan. Terlalu banyak masalah ya, Jar. Iya banyak banget. Tapi kayak ya mungkin kalau solusinya berarti apa? Balik tadi penegakan hukum ya menurut aku ya. Ya menurut gue 3 itu sih, penegakan hukum, ini yang dari atas ya. Ya. Penegakan hukum, terus sistem sistem scoring, Iya, assessment. sama insentif sistemnya harus diubah. Iya, benar. Terus habis itu yang ketiga itu cara kita membicarakan perjokian di masyarakat harus udah lebih keras di call out sih. Iya. Dan itu harus mulai dari Bawah. maksudnya, tapi dari orang-orang yang misalnya kayak kalian yang punya platform gitu loh, atau yang emang didengar. Kan sekarang kan yang promosiin jasa joki kan influencer juga banyak. Oh, iya lagi. Aduh. Belum diomongin itu. Oh, mampus iya. Aduh. Nah, itu Bukan kan influencer kecil ya, teman-teman Wah, ya. besar sekali. Nah, maksudnya kan public figure itu tuh ngesetting norma pembicaraan di sebuah negara, apalagi Indonesia. Benar. Nah, orang-orang ini harus mulai berbicara sebenarnya. Yang menciptakan naratif gitu ya. Iya. Gimana cara kita Dan ngeliat- hopefully kalau misalnya dari sini itu akan jadi ada insentif untuk yang atas untuk melakukan sesuatu. Itu kan selalu kayak gitu sebenarnya. Benar sih. Benar. Dengan adanya protes terus-menerus kan mesti jadi insentif lah buat orang Iya. menyelesaikan. Benar. Aduh, aku baru ingat lagi influencernya. Coba ngomongin tuh kayak gatel banget pengen diomongin. Influencer mahal lah gitu, bukan yang kecil-kecil gitu ya. Ya aku nggak menyalahkan merekanya juga. Mereka mungkin nggak pernah berpikir sampai ke situ. Karena kita memang tidak membicarakan masalah ini sebagaimana mestinya kan. Selama ini gitu kayak ya udah gitu aja. Jadi memang naratifnya harus diubah gitu. Memang harus banyak yang ngomong sehingga pressure-nya untuk jadi yang benar tadi gitu, bukan untuk jadi yang kompromis gitu. Dan ini bukannya sok moralis juga, karena Enggak. konsekuensinya emang fatal sekali kayak Iya. tadi yang lu bilang. Mau nggak nanti semua dokter, arsitek, arsitek. Ini justru hal yang sangat sipil, material, juga iya. joki, semua Iya. serem banget hidup di negara ini. Sangat konkret gitu, konsekuensinya konkret. Oh, sama actually satu lagi sih yang bisa, ini baru kepikiran. Itu harus dari employer ya, yang punya perusahaan dan sebagainya, itu cara mereka hiring ya, assessment. assessment-nya benar. juga. Karena kalau cuman ngelihat diploma doang, itu lolos nih yang si joki-joki. Tapi kalau misalnya mereka udah mulai sadar, oh ternyata banyak yang ngejoki, mungkin mereka akan ubah cara hiring assessment yang dimana kompetensi yang di-assess. Karena kan kalau employer mereka butuh tenaga kerja yang bisa kerja kan. By the way, apa perusahaan punya nyari karyawan talenta. itu dunia ajaib yang lain lagi. Nah itu benar, pasti nih. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang menjadikan salah satu ukuran untuk menerima karyawan itu zodiaknya, teman-teman. Demi apa? Gue bercanda. Ada. Jadi itu dunia yang Cuman satu lah ya. aku nggak tahu Dikit lah jumlahnya, ya, dikit aku lah nggak ya. tahu jumlahnya tapi ada. Oke. Tapi Ya I think itu freak show yang lain lagi tuh, gitu kayak aduh. Tapi maksudnya ini nih kayak behind closed door, atau mereka taruh kayak di kriterianya kita cuma mau Aku nerima nggak tahu gini nih persis, gitu. aku nggak tahu persis. Cuman dengar-dengar begitu gitu. Tapi ada. I think banyak perusahaan yang MBTI udah ini gitu sih. mungkin ada juga tuh. Tapi I think banyak perusahaan yang udah
lebih sadar lah tentang assessment ini gitu. Benar, cuma maksudnya tuh kayak it makes you wonder juga kenapa sih orang-orang yang lulus pakai joki ini masih striving. Artinya kan cara Iya. hiring employment-nya juga rada ada yang salah nih. Iya. Gitu. True. Mungkin ketika di kantor pun udah bekerja, kerjanya nggak pakai KPI mungkin, jadi nggak pernah diukur Atau tuh. pakai ya ordal, terus Iya. kan praktik nepotisme di Bener, ordal gitu-gitu. Bukan yang itu. Joki lagi Kamu kan, mau ya? bilang bukan yang itu lagi. Jadi kalau callback. kalau aku pribadi ya, aku baru sebenarnya ada pengalaman di mana aku benar-benar sadar nilai itu penting, cuma jauh lebih penting ilmunya, Oke. kompetensinya itu di Jepang. Jadi aku sekolah bahasa Jepang kan, dan di sekolah bahasa Jepang tuh ya bisa nyontek, bisa curang gitu, bisa belajarnya sembarangan. Yang penting nanti pas ujian bahasa Jepangnya nyontek atau curang gitu. Sampai situ aku masih kayak ya, karena aku nggak terbiasa nyontek, ya udah aku terus striving lah, hasil sendiri gitu kan. Sampai aku udah lulus sekolah bahasa Jepang, aku dapat N1 itu kayak the hardest test di bahasa Jepang. Keren. Untuk orang luar negeri. Aku kuliah dan lancar gitu. Tapi what I see adalah teman-teman aku yang curang waktu sekolah bahasa Jepang. Mereka masuk ke kuliah kan belajar pakai bahasa Jepang. Drop out semua. Gak kuat karena mereka gak ngerti bahasa Jepangnya. Ya And that's gimana ya bos? Dan sebenarnya I really sadar gitu. Nilai lu bagus di sekolah, Benar. tapi lu dapetnya curang. Dan Benar. ketika ilmu itu, kompetensi itu yang dibutuhkan, lu nggak bisa dan lu nggak bisa survive gitu. Bener. Jadi kayak aku benar-benar sadar di situ gitu. Ya. Bahwa sebenarnya yang dibutuhkan itu kompetensinya, bukan sekedar Iya. nilainya. Skillnya tuh konkret banget. Konkret gitu. banget Benar. gitu. Iyalah, emang saya kalau dipikirin juga at the end of the day kan lu sekolah untuk dapetin skill untuk ngelakuin sebuah pekerjaan Yes. yang bisa menopang society kita nih. Betul. Ya. Ya, itu kan kompetensi, skill, knowledge, ilmu pengetahuannya. Ya. Title itu kan sebenarnya indikator doang kan. Ya. Yang seharusnya bisa representing itu. Representing itu Namun benar. ternyata tidak. Benar. Ya itu sih, jadinya itu dia. Problem. Ya, iya. Jadi Dan maksudnya- tidak usah kuliah teman-teman, belajar jadi kuli aja, skillnya dapat, kita membangun negeri. Tapi sangat sedih loh, ini tahun 2024 kita masih harus ngomongin ini. Bener, agak di Ini luar kita nalar kita sebenarnya. belum ngomongin AI loh. Iya, agak di luar nalar sih, masih harus ngomongin itu ya. Ini harusnya kita harusnya episode ini ngomongin AI. Tapi ini masih Itu ngomongin whole- joki. Dan masih harus Lebih menjelaskan ke orang yang nonton bahwa enggak, ini tuh bukan semata-mata urusan moral. Bukan. Ini adalah nantinya berurusan sama ekonomi makro. Ini akan berurusan sama banyak hal yang Dan kalau nggak mau seribet-ribet itu pun UU-nya ada kok, itu ngelanggar. ya cuman kan itunya, memang regulasi kadang orang nggak akademis. puas berhenti Benar-benar. di Atau ya legal. yang kayak si Jerome bilang, ya udah deh nanti lu mau nggak diobatin sama dokter yang lulusnya ngejoki. Iya. Dokternya Pas mau joki. operasi, wah gimana ya cara operasi? Dulu aku operasinya dijokiin. Teknik Ribus. sipilnya joki, bangun rumah keterbangunannya ngaco, Iya. timpa tuh Iya. kita Dan- sama sendiri. Dan itu not a joke ya, maksudnya kayak Not a joke. nemu bahwa ada jasa joki yang spesialisasi untuk sekolah kedokteran, itu sempet nemu gue 2. Oh iya. Iya. Itu pengandaian yang sebenarnya sangat mungkin terjadi gitu. Dan mungkin sudah terjadi. Bahkan ada joki untuk anak SD. Holy shit. Apa yang dijokiin? Nggak tuh disuruh gambar gunung sama matahari kan, nggak tahu. Cuman ada jasanya untuk tugas anak SD, gue nemu. Wow. Wow. Luar biasa ya. Ya sih, aku setuju banget yang asesmennya diganti. Ya. How do you assess? Ya, Tapi assessment-nya- asesmen bisa diganti kalau orang-orangnya itu juga sejahtera. Benar. Mereka bisa fokus, nggak usah cari duit lagi, nggak usah cari loophole untuk cari duit dari situ. Benar. Ketika mereka udah sejahtera. Dan makanya menurut gue tuh pekerjaan guru di Indonesia ya, emang seharusnya tuh jadi pekerjaan yang paling prestige, yang high paying dan selektif. Nggak bisa cuman high paying tapi nggak selektif ya, nanti Iya. mereka lagi yang masuk kan. Betul. Tapi iya harus sangat meritokratis dan selektif karena tugasnya berat banget. Bener. Pekerjaannya sangat besar ya. Berat banget loh, ini logika ajaibnya kan yang kita dari tadi bahas. Dulu aku pernah bikin video pas tahun 2019 kayaknya. Aku bikin video
Jerman dulu ya, bikin video. Kalau aku jadi menteri pendidikan aku ngapain? Dulu aku bilang, jadi dari dulu aku udah mikir. Sebenarnya kalau profesi guru ini, karena di Jepang nggak, hampir semua temanku ngambil sertifikasi jadi guru. Even yang dewasa dari university, jadi kan maksudnya top. Terus aku nanya kenapa ngambil sertifikasi jadi guru? Dia bilang karena misalnya dia nggak dapat jadi engineer atau apa, menjadi guru itu satu apa ya, yang Bukan opsi yang buruk. bukan opsi yang buruk. Dan itu oke, maksudnya kayak mungkin nggak setinggi gaji engineer dan sebagainya, tapi sejahtera banget dan kayak Dan dihormati. Jadi nggak ada ruginya jadi guru. Dia bilang kayak gitu. And I was like crazy gitu. Kayak Nah kalau sekarang, makmur kalau dan lu jadi menteri pendidikan lu akan lakuin apa aja, Jar? Ada berubah nggak? Pasti guru sih, Masih sama itu? sama. Karena gini, menurut aku pribadi, di Indonesia sekolah bagus banyak banget, yang sistemnya udah bagus, ya kan. Nah, tinggal PR-nya gimana kita cari copy sekolah-sekolah yang bagus itu ya ke semuanya, direplikasi gitu ya. replikasi. Dan dari beberapa kali ngobrol sama sekolah-sekolah yang bagus ini, wah ada guru di salah satu sekolah yang aku tahu gaji 30 juta. Gaji 30 juta loh. Itu high paying banget kan for a teacher gitu. Di Indonesia ini. Math teacher. Oke. And I was like, wow gitu. Dan aku waktu itu ke Malaysia kayak studi banding gitu buat bimbel gitu-gitu. Mobil gurunya BMW, Mercy. Aku kayak wow gitu. Jadi kayak no wonder mereka bisa ngajar enak gitu. Misalnya bisa fokus ke the value. Benar. Ya, itu daripada salah sekedar mikirin aku gimana cara aku dapat uang dan sebagainya. Salah satu variabel penting memang sih kemakmuran guru. Benar. Dan ketika guru itu menjadi profesi yang dipandang atau yang enak, kompetisinya akan muncul sendiri. Benar. Orang-orang pinter, aku mau jadi guru, aku mau jadi guru. Ya. Ya kan? Tapi sebelum lahir kompetisinya, seleksinya tentu harus Yes. ini dulu ya. Dan seleksinya, maksudnya kalau misalnya si guru ini belum jadi terpandang, ya orang-orang yang jadi guru ujung-ujungnya karena terpaksa. Iya benar. Bukan karena kayak Kepepet gue pengen jadi aja. guru nih, tapi kayak aduh gue gak keterima lain, gak keterima kerjaan lain, jadi aku jadi guru gitu. Jadi kerjaannya apa ya, istilahnya ya udahlah gitu. Ya third option, fourth option. Atau bahkan kebalikannya juga banyak yang bener-bener passionate untuk ngajar, Iya. tapi karena kondisinya kayak gitu akhirnya nggak bisa optimal. Nah, Ya benar. itu yang gue dulu apa ya niat gue alamin gitu. Kayak banyak banget teman-teman aku yang pinter-pinter banget, yang pemenang olimpiade gitu-gitu, yang udah keluar pasti kan mereka kuliah di luar negeri kan. Hampir semua kuliah di luar negeri. Dan ketika aku waktu itu bikin platform edukasi, mereka voluntarily mau ngajar di aku. Pengen Voluntarily ngajar di gitu. tempatmu. Karena mereka emang mau ngajar. Mereka suka sharing ilmu. Iya. Tapi untuk pursue karir jadi misalnya guru atau apa, it's ya realistis aja, bro. Iya. Kecuali idealisme, kecuali passionmu segitu gede, kamu sampai kayak membuang apa namanya kerjaan-kerjaan yang di luar negeri yang triple digit lah misalnya sebulan Dan untuk menjadi nggak bisa lah kita expect orang untuk mengorbankan dirinya demi nggak bisa. greater good gitu. Nggak bisa. True. Nggak bisa. Dan ya tadi aku bilang kalau misalnya yang di apa namanya yang di sekolah teman aku yang 30 juta itu gaji gurunya itu dia lulusan luar negeri gurunya. Jadi dia kayak apa ya kelihatan lah kalau misalnya di apa ya paymentnya apa ya apa sih namanya apa kayak payrollnya kesejahteraan itu Layak ya. layak banget. Menurut aku banyak kok yang mau gitu. Even lulusan luar negeri banyak yang hatinya sebenarnya ada tapi Iya. ya, Nggak bisa kita nggak bisa maksa sih. Iya, kayak kita tuh nggak bisa apa ya kayak kan ada hukum tabur tua ya gitu kan ya. Kita nggak bisa expect mendapatkan SDM berinovasi, guru berkompetensi, abis itu Indonesia emas apa generasi emas dan sebagainya. Tapi kalau tanahnya nggak kita bikin mumpuni, nggak insentif sistemnya nggak kita bikin itu nggak bisa ya kita nggak bisa kita nggak bisa tuntut bunga untuk tumbuh di tanah yang kita rusak terus gitu umpamanya kan. Nah, ini Jadi itu sih dari sekian banyak yang kita obrolin selama 1 jam lebih sedikit ini, ternyata yang kita temukan adalah masalah lagi yang lebih banyak. Jadi mungkin Ebi ada yang mau disampaikan sebagai penutup, entah mungkin ajakan atau mungkin awalan buat pembicaraan yang baru. Atau next mau bahas apa nih yang bikin keributan apa nih next Ben? Nextnya elu aja deh. Oh iya gantian ya. Gantian siap. Gantian.
mungkin ya itu sih yang gue mau tekenin ya, maksudnya kita nggak bisa menuntut hasil kalau prosesnya itu nggak kita seriusin juga gitu. Soalnya kan pada akhirnya edukasi itu tentang earning ya. Itu aku di Indonesia tuh padanan kata earning tuh nggak ada yang satu kata gitu. Earning kan ketika kita mendapatkan sesuatu sudah layak dan kita berusaha mendapatkan itu, melayakkan diri untuk mendapatkan itu. Tapi kan kalau di sini kan kita bilangnya dapat gelar. Iya. Nah itu kan sebenarnya nggak sekedar dapat, kita harus earn, harus kita melayakkan diri. Dapat tuh kayak boleh mungut juga dapat ya. Benar gitu. Soalnya ini belajar itu tentang prosesnya supaya kita menaikkan kualitas. Dan kalau misalnya kita nggak secara kolektif fokus dalam proses itu dan bikin quote-unquote tanah kita itu jadi subur, ya kita nggak bisa expect akan jadi negara yang gimana-gimana atau ada tumbuhan bunga yang tumbuh dan sebagainya gitu. Itu nggak masuk akal. Iya, betul. Kita harus, kalau kita mau menuai sesuatu, kita harus tabur dulu nih. Dan kita harus kerjakan. Dan aku juga paling mau bilang aja untuk teman-teman yang mungkin lagi sekolah atau gimana, kalau kalian tetap serius belajar, menghargai proses dan sebagainya, itu keren banget lah. Walaupun mungkin godaan kiri kanan, ada hal-hal sistemis atau misalnya teman-teman dan sebagainya. Dan gue percaya kompetensi itu in the end, nanti mungkin kalau sekarang di sekolah kelihatannya kalian justru yang kalah atau rugi, tapi kompetensi in the end tuh sangat berharga sih. Dan itu bisa dipakai untuk bisa earn lebih banyak hal nanti setelah sekolah ini. Setuju banget. Jadi jangan malu, bangga. Setuju banget. Jangan discourage ya. Ya aku setuju banget sama Kak Abigail tentang kompetensi dan skill itu, karena aku setiap kali seminar aku juga selalu ngomong ini ke orang-orang. Contohnya selalu aku bilang ke diri aku sendiri, kayak misalnya aku nggak jadi content creator lagi ya, aku nggak jadi content creator, aku udah nggak laku jadi content creator, tapi aku punya skill math, ya kan, aku bisa buka lesesan, aku bisa jadi guru, ya kan, aku bisa jadi guru, bisa buka lesesan dan sebagainya gitu. Terus misalnya aku tiba-tiba Lupa tuh. amnesia, lupa matematika, aku bisa main piano, aku bisa jadi guru les piano, aku bisa ngeband, dapat duit dari situ gitu, ya kan. Terus misalnya tiba-tiba tanganku sakit, terus gak bisa main piano lagi, aku bisa apa? Aku bisa bahasa Jepang. Banyak musibahnya ya menimpa jarak. Misalnya bahasa Jepang, aku bisa jadi guru bahasa Jepang, aku bisa tulis buku Jepang. Jadi kayak one skill tuh bisa ekspor banyak hal. Bener. Entah buat kerja di perusahaan atau entah untuk buka perusahaan usaha sendiri. Dan beda ceritanya kalau lu cuman punya sertifikat True. bisa matematika, sertifikat bisa bahasa Jepang, atau sertifikat apa bisa main piano, tapi lu ngejoki semua nih tiga-tiga. Iya, kalau aku punya sertifikatnya tapi aku gak punya skillnya, Nggak bisa. aku Tidak jadi apa-apa. gimana? Aku mau ngejar matematika, gimana nih gitu? Aku mau ngejar piano tapi muridnya, lah ini kok gak bisa main piano nih, orang cuma dapat sertifikasi doang. Masa buka les-lesan piano tapi ngejoki gitu. Iya, Anak muridnya suruh pandangin sertifikasi. Iya. It's very different. Itu Yep, different game gitu. Jadi meskipun mungkin sekarang di Indonesia atau mungkin yang masih sekolah yang ngeliat, wah teman-teman aku lebih lancar, lebih mulus karena dapat nilai bagus. Tapi dengan cara ngejoki, menurut aku apa ya? Sebagai orang yang kita udah lulus dan kita sudah berkecimpung di dunia ini, percuma gitu. At the end, skill sama kompetensi yang penting. Betul. Dan pada akhirnya skill gonna pay the bill. Iya, skill gonna pay the bill. Wow, nice. Oke, kalau gitu kami pamit. Terima kasih udah nemenin obrolan ini. Sampai ketemu lagi di Malaka Podcast episode berikutnya. Seru banget.